Iya sayang. Senoleh. Dadah. Dadah. Permisi Pak, Bu. Ya. Iya Mbak. Oke Mak. Saya merasa Salva sekarang jadi lebih dekat dengan Bas dibandingkan dengan saya. Ini Pak, rambut jenazahnya. Ini bener rambut anak saya. Bro, ini rambut siapa kan, Bro? Jadi ini bener makam Dipta? Om harus bisa nerima semua ini ya. Kak, Om lebih baik kita pulang ya sekarang. Kita bawa rambutnya buat dites DNA. Ya. Ayo Om. Padahal Safa udah beliin buku dongeng untuk Om Bas. Tapi Om Basnya nggak ada. Safa kangen Om Bas. Padahal baru 1 hari nggak ketemu Safa. Tapi kenapa rasanya udah kangen banget. Aku juga khawatir kenapa Safa kelihatan gelisah begitu dari tadi. Wih, keren juga lu bos ya. Masang CCTV di rumah Gani gini. Selalu pantau jadi ya. Iya kan memang dari awal gue udah mempersiapkan semuanya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang genting, jadi gue bisa tahu dan gue bisa mempersiapkan diri gue. Bas, kamu ke ruangan saya. Siap, Den.
Mas, hari ini tuh Safa uring-uringan banget. Kenapa? Dia lagi pengen sesuatu. Enggak, bukan, Mas. Safa sedih katanya. Soalnya Bas gak masuk kerja. Seharian dia keliling rumah nyariin Bas. Aku suruh makan juga dia gak mau. Aku coba paksa, malah semakin gak mau. Aku takutnya Safa sakit, Mas, karena dia gak mau makan. Kenapa saya baru sadar kalau Safa dan Bas sedekat itu? Apa mungkin karena selama ini saya terlalu sibuk bekerja? Sampai hanya sedikit waktu yang bisa saya habiskan bersama Safa. Sementara Bas jauh lebih banyak waktu bersama Safa. Bagaimanapun juga, apa yang saya lakukan terhadap Bas itu karena memang sudah seharusnya. Karena dia melakukan kesalahan yang sama. Saya harus menetapkan standar kerja di rumah ini tuh tinggi, nah. Ini juga supaya bisa jadi contoh bagi yang lain. Kalau saya maafin, itu akan membuat saya kelihatan seperti atasan yang gak kompeten. Soal masalah Safa nanti saya akan bicara sama dia. Iya, Mas, sebetulnya aku paham kenapa kamu kasih hukuman itu ke Bas. Aku hargain keputusan kamu, Mas. Aku cuma pengen cerita aja kondisinya Safa hari ini. Nambah ya, Mas, capcanya ya? Nggak usah. Bas, kamu bertugas di lingkungan rumah Gani untuk memantau perkembangan bisnis ilegalnya Gani dengan Sianto. Dan misi ini terganggu karena kamu diskors. Jadi saya minta kedepannya kamu lebih fokus lagi dan lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi, Bas. Siap, Mel. Tapi komandan harusnya lebih tenang. Karena saya sudah mempersiapkan semuanya, Pak. Saya masih bisa melakukan tugas saya meskipun saya saat ini sedang diskors, Mel. Saya sudah menaruh kamera pengintai di rumahnya Gani yang bisa saya akses langsung melalui handphone atau laptop saya. Aman. Bagus. Bagus sekali, Bas. Ternyata kamu punya inisiatif sendiri untuk memantau keadaan sekarang seperti ini. Bas, tapi tolong jaga benar identitas kamu sebagai Bas. Saya berusaha sebut mungkin untuk menjaga identitas asli saya sebagai... Kiara adalah agen bayaran Pak Wibowo untuk mencari keberadaan Dita dan tidak menutup kemungkinan identitas kamu sebagai Baskara terbongkar. Kalau sampai terbongkar, maka misi ini sudah selesai. Tidak ada artinya sama sekali. Jadi tolong, Bas, kamu pantau Kiara. Cari tahu sejauh mana pencarian mereka terhadap Dita sudah ditemukan. Baik, saya akan coba lebih dekat lagi ke Kiara. Untuk saya mencari tahu udah sampai di mana penyelidikan Kiara tentang identitas asli saya sebagai Dita ini. Supaya saya bisa mengcover ini semua. Bagus. Laksanakan. Siap. Terima kasih. Saya permisi. Masih tidur. Barusan saya selesai suapin, Mas. Bapak kagak mau makan. Sejak pulang dari makam, kondisinya terus menurun. Permisi, Mbak. Om. Om. Selamat siang. Siap. Om, istirahat aja, Om. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya kesini soalnya pengen jenguk Om karena saya khawatir dengan kondisi Om sekarang. Nggak apa-apa, Ndru. Om nggak apa-apa kok. Ya, ada apa? Maaf, Pak. Makannya masih mau dilanjut lagi atau enggak? Makasih banyak, Mbak.
Ya udah, saya bawa dulu ya Pak ya. Ya, makasih ya. Ya. Ada apa, Bro? Saya benar-benar cemas dengan kondisi Om saat ini, Om. Lebih baik Om bisa menerima semua kenyataan yang ada. Kalau Dipta sudah benar-benar meninggal dunia. Sebenarnya ini yang saya cemaskan dari awal, Om. Ketika Om mengatakan kalau Dipta itu masih hidup. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang Om pikirkan. Itu akan membuat Om semakin menderita. Dan akhirnya itulah yang sekarang Om rasakan. Memang nggak ada cara lain lagi Om selain bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Biarkanlah Dipta bisa hidup tenang di alam kuburnya. Dan Om lanjutkan hidup Om dengan tenang juga, Om. Enggak, Bro. Dipta itu masih hidup. Selama belum ada hasil tes DNA itu, dan semua membuktikannya, Om menganggap Dipta itu masih hidup. Kapan tes DNA itu keluar? Paling cepat besok siang, Om. Semoga hasil tes DNA itu tidak menunjukkan ada kecocokan saya dengan jenazah yang dikuburkan itu. Semoga seperti yang aku yakini selama ini, bahwa Dipta masih hidup dan tinggal di suatu tempat. Om mau kemana, Om? Om lebih baik istirahat aja, Om. Kalau memang ada apa-apa, Om bisa hubungi saya aja ya, Om. Atau mau saya buatkan minuman herbal sekarang, Om? Apa jangan-jangan obat herbal itu memang dari Andrew? Drew, tolong temenin Om ke makam Tante Dewi ya. Sekarang? Buat apa, Om? Lebih baik sekarang Om istirahat aja, tunggu sampai kondisi Om sehat lagi, Om. Baru kita ke sana. Hari ini hari meninggalnya istri Om, tante kamu. Om mau doain dia, Om mau ngeliat dia. Baik, Om. Akan saya temani. Ya. Pelan-pelan, Om. Ya. Maaf, Om. Sayang. Sava? Kamu kok kelihatannya lagi bad mood sih? Mau main sama papa nggak? Kita main petak umpet mau nggak? Enggak, Pak. Nggak mau. Oh, kalau gitu gimana kalau kita berenang? Sava kan suka tuh berenang main air. Ya, sama papa. Nggak mau berenang, Pak. Kalau gitu, gimana kalau kita naik sepeda? Kan udah lama tuh Sava nggak naik sepeda sama papa. Nggak mau, Pak. Papa bisa main sulap nggak? Nggak bisa. Kalau Om Bas bisa main sulap, Pak. Safa kan diajarin Om Bas, Pak. Papa mau nggak Safa ajarin? Mau banget. Sava ajarin papa ya. Coba tangannya, Pak. Coba buka, Pak. Wah, hebat Sava. Mana kau ini ya? Wah.
keren. Koinnya ada di tangan Safa. Kaget mama, koinnya tiba-tiba hilang. Kok bisa sih kayak gitu, Nak? Ya dong, kan diajarin Om Bas. Bu, Pak, Iin mau minta izin bawa Non Safa main. Non Safa, jadi nggak kita main rumah Barbie-nya? Jadi, Bi. Hei Non, itu udah Bibi siapin di belakang. Papa, Mama, Safa main dulu ya. Iya sayang. Senole. Dadah. Dadah. Permisi Pak, Bu. Ya. Iya Mbak. Oke, Mak. Saya merasa Safa sekarang jadi lebih dekat dengan Bas dibandingkan dengan saya.